Patut mempertanyakan status Pak Bambang Wijayanto itu sendiri. Beliau itu kan tersangka P21 dilimpahkan ke kejaksaan, dideponer perkaranya. Status beliau itu hanya apa sekarang? Tersangka selamanya, seumur hidup tersangka. Nanti dilanjutkan tanya jawab 10 menit. Ya, majelis, karena tadi saya merasa keberatan, saya izin untuk mengundurkan diri ketika rekan saya Profesor Harits akan memberikan penjelasan. Nanti saya akan masuk lagi di saksi ahli yang lainnya. Silakan. Sebagai konsistensi dari sikap saya. Terima kasih. Terima kasih rekan-rekan wartawan. Ini sidang sangat seru. Dimulai dengan banyak sekali perdebatan, protes pada out dan persidangan. Satu yang luar biasa menunjukkan bahwa mereka yang kami hadirkan di persidangan ini semuanya berkualitas, mengundang perdebatan sangat panjang, dan juga menarik minat para hakim untuk bertanya dan ikut berdiskusi dengan ahli yang kami hadirkan di persidangan ini. Hal seperti itu tidak terjadi dalam sidang-sidang sebelumnya. Memang ada satu protes yang tadi dikemukakan oleh Pak Bambang Wijayanto sehubungan dengan kami menghadirkan Pak Edi TRH sebagai ahli. Kita tahu bahwa Pak Edi itu sudah pernah dinyatakan tersangka, dan kemudian beliau melakukan perlawanan ke pengadilan dan pra-peradilan, dan pra-peradilannya menang dikabulkan. Dia nggak tersangka lagi. Sekarang ini katanya mau menetapkan tersangka lagi, kan belum. Anda katakan tersangka, tidak masalah. Siapa yang mengatakan orang tersangka tidak boleh jadi apa? Maka kami patut mempertanyakan status Pak Bambang Wijayanto itu sendiri. Beliau itu kan tersangka P21 dilimpahkan ke kejaksaan, dideponer perkaranya. Status beliau itu hanya apa sekarang? Tersangka selamanya, seumur hidup tersangka. Bisa dibuka kembali. Dan bisa dibuka kembali. Kalau orang di SP3 itu close. Orang dikalahkan melalui dimenangkan pra-peradilannya close. Orang ini tersangka cuma di dep, sama di dep, simpan begini, tidak dimajukan ke pengadilan. Tunggu Pak Yusril tersangka. Udah. Tunggu dia tersangka. Jadi saya heran ya, orang itu suka nyalahkan orang tapi nggak bisa pada dirinya sendiri. Tapi kami sih toleran aja, kami biarin aja selama ini. Saya nggak pernah protes Pak Bambang Wijayanto. Saya tahu status beliau seperti itu. Selama ini saya juga nggak pernah komplain. Mau datang ke pengadilan, kita kalah dengan aja. Itu ya, halnya kita tegaskan seperti itu. Silakan barangkali yang lain-lain. Jadi memang di sidang hari ini cukup hangat ya. Hangat sekali, hakim juga tertarik nanya, ya. Semua ikut bertanya. Tetapi satu hal yang sangat penting, selama ini kan dinarasikan ya, bahwa adanya PJ pejabat ya, yang ditunjuk menjadi kepala daerah di daerah ini dinarasikan oleh pihak pemohon seakan-akan itu adalah suatu upaya untuk memenangkan Gibran dan Prabowo Gibran. Tetapi ternyata asumsi-asumsi yang mereka buat itu tadi terpatahkan. Kenapa? Terbukti ahli menerangkan bahwa di Aceh itu ternyata baru kita tahu juga penjabat-penjabat itu, PJ-PJ itu paling banyak di Aceh. 23 dari 24 jumlah PJ ya, penjabatnya. Ternyata 02 kalah di sana. Ya kan? Demikian juga di Bengkulu. Paling banyak itu PJ-PJ di sana. Ya. Kemudian juga di Sumatera Barat gitu ya. Jadi ini membuktikan bahwa tuduhan mereka itu tidak benar, patah gitu. Jadi hanya asumsi-asumsi saja. Narasi-narasi kecurigaan, oh kami ini kalah karena Pak Presiden menunjuk pejabatnya di sana. Kami ternyata terbukti seperti itu tidak ada. Dan kemudian juga di luar negeri juga tidak ada pejabat ya. Di luar negeri juga tidak ada pejabat, tidak ada PJ gitu kan. Ya, tidak ada bansos, tidak ada PJ, ya tetap aja juga menang dua-duanya. Gitu. Jadi ini ya kita pikir ya yang harus kita pahami.
jangan sampai ada lagi narasi-narasi yang menyudutkan Pak Presiden ya tentang adanya PJ, ada bansos. Nah, kalau bansos mungkin besok akan lebih jelas, dan PJ juga kita akan jelaskan nanti sesi 2 kita akan jelaskan lagi ya. Jadi itulah mungkin yang saya sampaikan. Terima kasih. Sedikit saya koreksi di ucapannya Pak Bambang Wijayanto. Di mana ada PJ itu Pak Jokowi datang kampanye. Setahu saya dari Presiden Jokowi tidak pernah melakukan kampanye apapun. Jadi itu koreksi yang nanti jadi fitnah. Oke. Pertama saya ucapkan mudah-mudahan cepat dari jaksa agung. Mudah-mudahan dari jaksa agung. Oke. Kalau kemarin saya mengatakan kita menang 20-0. Kenapa? Salah satu inti gugatannya kan tentang Sirekap. Dia bilang Sirekap itu alat curang. Kita udah patahkan karena ternyata putusan final itu bukan berdasarkan Sirekap, tapi suara berdasarkan manual dan bagian. Jadi patah sudah satu bagian dari surat permohonan, yaitu tentang Sirekap 20-0. Sekarang tambah lagi 10-0 hari ini jadi 30-0. Kenapa? Dari tadi yang dibahas adalah tentang nepotisme, TSM, dan keterlibatan Jokowi. Saya mau kasih tahu, Hotman ini walaupun tampaknya kayak rockstar, kemarin waktu hakim yang mulia Arif berbahas cincin saya langsung viral di mana-mana. Tapi Anda lupa, saya ini sudah 38 tahun pengacara dan 20 tahun di kantor raksasa dunia, 4 tahun di Australia dengan 700 pengacara bule. Apa yang saya pelajari? Tidak mungkin pengadilan menyatakan seseorang melanggar hukum kalau dia bukan pihak dalam perkara tersebut. Gugat permohonannya ini kan selalu menyalahkan Jokowi, termasuk mengenai bansos dan PJ, juga menyalahkan Menteri Dalam Negeri. Tapi Jokowi dan Menteri Dalam Negeri bukan pihak dalam perkara ini. Jadi bagaimana mungkin nanti Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa Jokowi melanggar hukum, melakukan kejahatan, dan juga Mendagri? Ya, nggak mungkin. Kalau ini dalam perkara perdata, istilahnya itu bahasa Batak, bahasa Belanda, niet on van klik, gugatan tidak dapat diterima. Jadi makanya saya bilang sudah 30-0, ditambah lagi 5-0 lagi 35-0. Aceh 24 kepala daerah, 23 PJ kalah. Ternyata kalah 02. Di Jakarta hampir berimbang, kurang apalagi dekatnya sama pusat kekuasaan, tapi hampir berimbang 01 dan 02. Jadi sekali lagi hari ini 35-0. Nanti kalau nanti sore mengenai bansos mungkin akan kenal 50-0. Itulah. Dan sekali lagi kita berharap teman kita ini cepat jadi jaksa agung. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.